Hai guys, kembali lagi Halo. bersama kita di podcast edukasi. Nah, kali ini aku, Lorencia Helendora Sisworo dari mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah bersama rekan saya. Bintang Farasyaida dari Prodi Pendidikan Sejarah juga. Nah, kami akan membahas topik tentang kupas tuntas kultur sarana dan prasarana sekolah, yang topiknya itu kultur sekolah dan standar sarana dan prasarana. Yeay. Nah, mengenai kita akan membahas pertama yaitu tentang kultur sekolah. Nah, menurut Mbak Bintang, kultur sekolah itu apa sih? Biar menambah wawasan saya juga yang belum jelas tentang apa itu kultur sekolah. Baiklah. Ya, kultur sekolah. Berdasarkan beberapa web yang saya baca, kultur sekolah ini merupakan pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Nah, ada seorang ilmuwan, Stolp dan Smith, yang menyatakan bahwa kultur sekolah merupakan pola makna yang dipancarkan secara historis, mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Nah, dari pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kultur sekolah ini merupakan suatu kebudayaan atau tradisi yang sudah terbentuk dari sekolah tersebut ya, atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Nah, kultur sekolah ini memiliki bermacam-macam kultur gitu ya. Ya. Yang saya ketahui, macam-macam kultur sekolah ini ada 3, yaitu kultur positif, negatif, dan kultur netral. Nah, untuk kultur sekolah positif ini merupakan kultur sekolah yang kegiatan-kegiatan itu mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini terutama. Nah, untuk kultur sekolah negatif ini merupakan kultur sekolah di mana kegiatan-kegiatannya ini tidak mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, sedangkan kultur netral ini merupakan suatu kultur di mana kegiatannya itu kurang berpengaruh positif maupun negatif pada peningkatan kualitas pendidikan tersendiri. Nah, Wow, ternyata ada 3 jenis ya. Saya kira cuma ada 2. Ternyata ada yang netral juga yang ada di Indonesia. ya betul sekali. Nah, yang dapat saya Uh, lihat dari penjelasan tadi, berarti kultur yang bagus diterapkan di Indonesia itu berarti yang positif ya? Setuju? ya betul sekali. Nah, karena kultur yang positif itu akan berpengaruh juga kepada keberlangsungan siswa selama proses belajar untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari sekolah tersebut dan dapat melihat kesuksesan guru dalam mengajar. Kultur sekolah juga berarti berdampak juga kepada siswa dan guru. Nah, Ya, contoh kultur yang positif yang menurut saya yang bagus itu warga sekolah itu memiliki keyakinan kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapat prestasi yang bagus juga, ya. Mengingat dia sudah berusaha dan kemudian dari prestasi yang didapat itu guru dapat menghargai atau mengapresiasi prestasi tersebut. Nah, kemudian menjunjung juga nilai-nilai religius, moral, dan etika. Karena di Indonesia ini paling penting menurut saya itu yaitu pendidikan moral dan etika itu kan. Melihat semakin berkembangnya zaman ini,
pemuda, kalau remaja, kalau tidak dididik, dikasih pelajaran tentang etika tuh menurut saya tidak akan berhasil dan kebanyakan mereka akan menyimpang. Nah, kemudian kultur yang baik itu juga sekolah itu menerapkan disiplin kepada siswa. Contohnya kalau dia mau berangkat ke sekolah itu dicek dulu kerapian dari seragam, atribut, dan menciptakan kondisi sekolah, lingkungan sekolah yang aman. Gitu. Setuju? Setuju sekali, sangat setuju dengan pendapat Mbak Laurencia Helen ini ya. Memang benar, kultur positif ini memiliki dampak atau effort yang sangat bagus gitu bagi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kultur positif ini sangatlah baik untuk dikembangkan demi memajukan pendidikan di Indonesia ini. Karena dapat dilihat bahwa kultur sekolah positif ini memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan seperti menjunjung tinggi nilai toleransi, terus menerapkan visi dan misi sekolah, melakukan kegiatan positif. Nah, dengan begitu, maka akan tercipta pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Betul, Ya. betul sekali. Nah, dengan adanya kultur sekolah ini juga akan berdampak positif juga kan kepada siswa, apalagi dengan kultur ini dapat menambah motivasi mengenai budaya, karena Indonesia ini kan terkenal dengan budaya yang bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, cara pengenalannya juga itu bisa melewati kultur sekolah yang diterapkan. Contohnya kan setiap sekolah di Indonesia itu tentu memiliki kultur yang berbeda-beda sesuai dengan budaya setempat. Yang sekolah di Sumatera, di Papua, di Jawa pasti memiliki kultur yang berbeda-beda. Yang saya ambil dari contoh yang dapat saya ambil itu kultur di Jawa, khususnya di Yogyakarta, apalagi sekolah saya dulu SMA itu menerapkan kultur yang baik untuk mengenal budaya, yaitu setiap hari Kamis Pahing harus memakai seragam ini asli dari Jogja. Kalau cewek pakai kebaya begitu ya. Saya dulu juga pakai rok itu, walaupun sedikit ribet, tapi itu sangat bagus menurut saya karena Menunjukkan ciri khas suatu budaya gitu. betul dapat mengenalkan budaya juga, terlebih kalau ada siswa berasal dari luar Jawa pasti kan tidak tahu ini baju apa, tapi dengan begitu dapat mengenalkan budaya Jawa dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya sendiri gitu. Kalau di sekolah Bintang dulu ada begitu? Ada sama seperti Mbak Dora, namun bedanya kalau di sekolah saya dulu, Ya. tepatnya di SMA saya dulu, menggunakan kebaya, namun menggunakan batik setiap hari Kamis. Setiap Kamis ya. Itu juga bagus menurut saya karena apalagi di tempat saya ini memiliki dua budaya ya, Sunda dan Jawa. Jadi batiknya itu bisa menggambarkan kebudayaan mereka sendiri, seperti dari Sunda ini terkenal dengan batik salemnya seperti itu. Nah, dari Jawa ini terkenal dengan batik kalongannya seperti itu. Ya, bagus karena sekarang itu banyak pemuda yang malu untuk memakai batik, padahal batik ini sebuah warisan dunia yang sangat berharga ya. Nah, sebagai calon pendidik nih, kultur apa yang akan diterapkan Bintang nanti ketika di kelas? Tentu saja saya sebagai calon pendidik, nantinya sebagai calon guru, saya akan menerapkan kultur sekolah yang positif ya.
di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sekolah tersebut saya akan menerapkan kultur positif. Seperti menerapkan nilai toleransi yang tinggi, empati, simpati, tidak membeda-bedakan, lalu memiliki nilai religius yang tinggi, norma sosial yang tinggi, lalu memiliki etika yang baik. Karena etika itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar gitu. Ya, betul. Apalagi yang paling penting itu nilai toleransi. Mengingat kita ini memiliki banyak agama dan nilai toleransi itu paling utama harus diterapkan. Saya juga jika menjadi Betul sekali. pendidik nanti juga akan menerapkan kultur sekolah yang positif, yaitu disiplin dan tanggung jawab, terus toleransi, begitu. Ya, Pembahasan kita sudah sangat mendalam ya tentang kultur sekolah tentang ini, kultur sekolah ini. sangat-sangat mendalam dan pembahasannya juga sangat menarik. Melihat pengalaman dulu kita di SMA juga. Kemudian Ya. kita akan berlanjut ke topik selanjutnya yaitu tentang standar sarana dan prasarana. Nah, menurut Mbak Bintang, standar sarana dan prasarana apa sih yang bagus di Indonesia? Tapi sebelumnya saya dulu aja ya. Nah, standar sarana dan prasarana yang bagus yang diterapkan di Indonesia itu, apalagi di sekolah, itu sarana dan prasarana yang mencakup semuanya, yang mendukung proses belajar, yang dapat membantu siswa agar pelajarannya itu lebih menarik dan gampang diserap gitu dan tidak merepotkan guru, yaitu contohnya ada gedung ya. Gedung kan menjadi tempat utama kan, masa sekolah nggak punya gedung kan sangat susah ya. Kemudian Iya. di gedung juga harus ada ruang kelas, ruang guru, begitu. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha. Nah, kemudian ada di kelas juga tentunya nggak cuma kosong kan, harus ada kursi, harus ada Bangku, meja, harus ada proyektor, kayak proyektor, papan tulis. tulis. Nah, dan semua alat-alat seperti penggaris atau globe itu. Terus kalau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang itu seperti halaman, kebun, maupun jalan menuju sekolah. Gitu. Ya. Kalau menurut Bintang, sarana yang baik bagi sekolah itu seperti apa? Kalau menurut saya, sarana dan prasarana yang baik di sekolah ini seperti yang tadi Mbak Dara jelaskan, Ya, bahwa kita itu sangat perlu memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar ini agar berjalan secara lancar. Jadi secara basicnya aja nih ya, sarana dan prasarana yang sangat penting dalam proses pembelajaran ini seperti meja, kursi, papan tulis, lalu halaman yang nyaman, aman, dan tentram seperti itu. ya. Nah, sarana dan prasarana ini memiliki peran penting bagi pendidikan di Indonesia ini, untuk menunjang pendidikan di Indonesia ini agar memiliki kualitas yang bagus. Betul. Nah, sarana dan prasarana ini sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja, sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer, sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah. Itu sangat miris sekali ya. Ya, Setiap mata pelajaran ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda.
Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Nah, dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Nah, dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan oleh guru atau yang telah disediakan di sekolah tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, sudah sangat jelas ya bahwa sarana prasarana ini memiliki peran penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Gitu. Lihat paparan yang tadi Mbak Bintang jelaskan, ada komputer itu, saya menjadi teringat kepada sekolah dulu saya di SD dan SMP. Kan saya dulu berasal dari desa dan fasilitas sekolah seperti komputer itu belum sangat banyak dan malah tidak Jarang ada, karena ya itu keterbatasan fasilitas. Jadi setiap pelajaran TIK itu kita hanya di kelas, dan pelajaran cuma mendapat pelajaran apa itu namanya, tidak ada prakteknya begitu, karena tidak ada melalui materi saja ya. materi saja, tidak praktek. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan ketika di SMA dan kuliah, itu fasilitasnya begitu lengkap, kita sudah membayar dan kita juga dapat menikmatinya dan sangat-sangat lengkap. Kemudian ada fasilitas lain seperti proyektor, itu benar-benar tidak ada ketika saya SD, sangat miris. Jadi pelajarannya hanya terpaku dengan papan tulis, dan papan Tulis tulisnya saja. pun masih dengan kapur. Ya, dulu juga saya mengalami hal yang sama dengan Mbak Ya, Dora karena ini. itu tahun berapa itu ya? 2000 2006. 2006-an ya. Itu masih dengan kapur, dan Belum ada spidol ya di sana. ya belum. Dan gurunya tuh juga tidak punya proyektor. Jadi pelajarannya hanya dengan papan tulis, berbeda juga dengan SMA dan kuliah. Malah kita yang harus mulai presentasi sendiri, mengajar dengan proyektor, dengan komputer, kita harus ngedit PPT, kita harus menjelaskan dengan secara menarik ya. Nah, itu pengalaman yang sangat menarik dan berbanding terbalik dengan SMA. Dan Iya. dari pengalaman itu, sebagai calon pendidik, saya juga ingin memanfaatkan nanti ketika saya sudah menjadi jadi guru, saya akan memanfaatkan fasilitas di sekolah itu dengan sangat baik, dan agar mereka nantinya juga dalam proses pembelajaran itu juga menjadi nyaman, dan materi yang saya sampaikan itu dapat mudah diterima. Karena kalau menggunakan media itu pasti murid akan cepat menangkap materi yang kita berikan. Contohnya kalau di sejarah itu melihat peta, memanfaatkan globe yang ada, kemudian memanfaatkan proyektor, itu saya akan membuat PPT yang menarik atau menyuruh mereka presentasi agar melatih kepercayaan diri dan kelompok. Kemudian pelajaran juga tidak monoton hanya di dalam kelas, saya juga akan menggunakan area luar seperti halaman sekitar. agar mereka tidak mudah bosan. Kemudian ke perpustakaan juga untuk browsing-browsing lewat komputer atau mencari buku agar mereka juga tidak bosan gitu. Ya, sangat baik sekali ya. Ya, kemudian yang saya baca banyak di koran itu, masih banyak yang sekolah-sekolah yang kurang beruntung, kan mengingat wilayah kita Indonesia itu sangat luas dan banyak yang di pelosok itu belum
mendapat memiliki kualitas pendidikan yang baik seperti di kota, ya. ada perhatian khusus dari pemerintah itu, gimana sih tanggapannya Mbak Bintang? Siapa tahu kan ada pemerintah yang melihat podcast kita, mendengar, hatinya Semoga tersentuh saja ya. ya. Ya, semoga saja pemerintah ini melihat podcast yang kita bikin ini. Ya, Ya, mereka memiliki gambaran untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, mengenai sarana prasarana ini di desa dan kota, nah sangat jelas sekali bahwa sekolah di pelosok dan di kota ini terlihat sangat berbeda gitu loh, dari segi kualitas sekolah, kualitas guru, sarana dan prasarana, bahkan beberapa hal lainnya. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah harus ikut andil dalam pendidikan di pelosok desa ini terutama gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di pelosok desa ini pendidikannya sangat tertinggal dengan yang di kota. betul, betul. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari segi bangunan, lalu buku-buku yang ada di sana sangat minim, terus tenaga pendidik yang kurang, lalu yang tadi kita bahas mengenai komputer juga, akses internet di sana sangat minim gitu loh. Betul. Nah, oleh karena itu, pemerintah ini seharusnya melakukan pemerataan pendidikan. Nah ya, seperti menyalurkan tenaga pendidik yang berkualitas ke dalam pelosok desa yang sangat membutuhkan tenaga pendidik, lalu memberikan sarana dan prasarana yang memadai seperti membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk mereka melakukan proses belajar dan mengajar, lalu memberikan akses internet agar mereka ini tidak tertinggal gitu loh dari dunia yang sangat sudah berkembang dengan pesat ini kan. Ya. Nah, nih Lalu pemerintah menyediakan ya. bagaimana, Dara? Nah, pemerintah harus mendengar ya podcast kita, harus. Iya, harus. Atau dengan hal kecil seperti membangun perpustakaan dengan buku-buku yang sudah modern gitu, yang sudah mengalami pembaruan gitu loh, agar mereka itu dapat mengetahui perkembangan pendidikan yang sudah maju gitu. Ya, betul. Internet itu yang paling harus merata di Indonesia. Ayo, pemerintah nih harus mendengar proses kita Betul sekali. agar mereka dapat mengetahui isi hati dari sekolah-sekolah yang di pelosok negeri yang belum terjamah pemerintah. Nah, harus ada perhatian khusus ya. Pembahasan kita sudah sangat mendalam ya, sudah membahas tadi ada kultur sekolah, ada kemudian standar sarana prasarana ya. Nah, dari pembahasan tadi itu dapat saya simpulkan yaitu kedua pembahasan ini, kultur sekolah dan standar sarana prasarana itu sama-sama penting sekali di sekolah, di lingkungan pendidikan. Karena dua-duanya sama-sama berpengaruh ya, dari kultur itu, gimana kultur positif itu diterapkan agar siswa dan guru sama-sama bisa mencapai tujuan dari visi misi dari sekolah tersebut. Kemudian standar prasarana dan sarana juga sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran, karena jika tidak ada sarana dan prasarana juga kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan ya. Jalan dengan lancar. Nah, kemudian ada pemerintah harus segera memeratakan sekolah-sekolah pendidikan. Ya, pendidikan yang belum terjamah, yang fasilitasnya masih sangat-sangat tertinggal jauh, itu menjadi PR pemerintah untuk mengatasinya.
Terima Betul kasih sekali Mbak ya, Ira. Bintang sudah mau bergabung bersama podcast Sama. saya. Semoga Yang pembahasan menonton ini ya dapat mendapat ilmunya juga dapat menambah wawasan puasa. mereka mengenai kultur sekolah dan Ya, betul sekali. Terima kasih dan semoga Bintang tidak apa namanya, tidak bosan atau tidak kapok berbincang-bincang dengan saya. Semoga di lain pembahasan topik lain kita bisa sharing kembali ya. ya, amin. Oke, saya tutup. Dadah. Dadah. Terima kasih.